Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Selamat pagi. Bagaimana anak-anak kabarnya sehat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Dwi Puspitasari, guru mata pelajaran sejarah. Di sini kita akan membahas tentang materi-materi yang sebelumnya belum kita pelajari. Nah, tentu maka disimak videonya ya. Oke, kita masuk di materi selanjutnya, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kembalinya Belanda ke Indonesia. Pada saat Perang Asia Pasifik masih berlangsung, Sekutu membagi Indonesia menjadi dua daerah operasi. Sekutu memasukkan Indonesia dalam bagian Sumatera sebagai daerah operasi Southeast Asia Command atau SEAC. Operasi ini dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten. Adapun Jawa dan Indonesia bagian timur masuk ke dalam daerah operasi Southwest Pacific Command atau SWPC di bawah Komando Jenderal MacArthur. Namun pada Mei 1945, setelah Perang Dunia II di Eropa berakhir, dengan menyerahnya Jerman, daerah operasi itu berubah. Dalam konferensi gabungan kepala staf Sekutu di Potsdam, Jerman pada Juli 1945 diputuskan bahwa seluruh wilayah Indonesia dijadikan daerah operasi SEAC. Hal ini karena Jenderal Douglas MacArthur, panglima tertinggi dalam Komando Sekutu Anti-Jepang di Pasifik, ingin mengerahkan seluruh kekuatan militernya untuk langsung menyerbu Jepang. Serat terima kedua komando utama Sekutu tersebut secara resmi dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah. Daerah yang menjadi tanggung jawab SEAC meliputi pula Burma atau Myanmar, Thailand, Indochina, dan Semenanjung Malaya. Menyerah. Daerah yang menjadi tanggung jawab SEAC meliputi pula Burma atau Myanmar, Thailand, Indochina, dan Semenanjung Malaya. Adapun untuk Indonesia dibentuk komando khusus, yakni Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI, di bawah komando Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Di bawah ini merupakan pasukan yang sempat melancarkan operasi militer. Jepang sudah menyerah. Karena itu, tugas AFNI dialihkan dari tugas militer ke tugas administratif, yaitu sebagai berikut. Pertama, menerima penyerahan kekuasaan atas kekalahan Jepang kepada Sekutu. Yang kedua, membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu. Yang ketiga, melecuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan. Yang keempat, menghimpun keterangan dan menuntut penjahat perang. Dan yang terakhir, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil. Seperti itu. Pada 8 September 1945, Louis Mountbatten mengutus tentara AFNI yang berada di bawah komando pasukan payung Inggris, pimpinan Mayor Greenhill, ke Indonesia. Ia dan pasukannya diterjunkan dengan prajurit di lapangan terbang Kemayoran pada 14 September 1945. Nah, personel militer Belanda ikut disusupkan dalam pasukan tersebut. Mereka adalah wakil Greenhill,
yakni Letnan MRSJ Baron van Tuyl van Seroskerken dan 3 orang personel militer Belanda lainnya, yakni seorang dokter dan 2 orang markonis. Nah, tugas utama Greenheld dan timnya adalah mempersiapkan kendaraan pasukan Inggris dan secepat mungkin menetapkan kedudukan markas Afney di Jakarta. Pada tanggal 29 September 1945, rombongan pertama tentara Afney yang diangkut dengan kapal HMS Cumberland mendarat di Tanjung Priok, Jakarta. Nah, kemudian sesudah itu menyusul pendaratan di tempat-tempat lainnya. Sehingga sampai akhir Oktober 1945, Sekutu sudah mendarat di 3 kota pelabuhan utama di Jawa, yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya, dan 3 kota pelabuhan utama di Sumatera, yaitu Medan, Padang, dan Palembang. Dari kota-kota ini mereka bergerak ke kota-kota pedalaman, yaitu antara lain Bandung, Magelang, untuk membebaskan para interniran dan menerima penyerahan Jepang. Sementara itu, tentang Australia mendarat pula di beberapa tempat di Indonesia bagian timur. Nah, kedatangan Afney ini disambut baik dengan netral oleh rakyat dan pimpinan Indonesia. Hal ini karena dalam wawancara pers di Australia pada tanggal 29 September 1945, Letnan Jenderal Sir Philip Christison mengadakan tugas Afney hanyalah untuk membebaskan tawanan perang dan interniran. Selain itu, melucuti pasukan Jepang, Afney tidak akan mencampuri urusan politik dan menyingkirkan pemerintah RI. Bahkan, ia bermaksud mengadakan musyawarah dengan pemimpin RI. Nah, pernyataan tersebut dianggap sebagai pengakuan de facto terhadap RI. Tapi, NICA atau Netherlands Indies Civil Administration justru mengambil tindakan yang berlawanan dengan pernyataan Christison, sehingga NICA mempersenjatai kembali bekas anggota Koninklijke Netherlands Indies Leger atau KNIL. Itu singkatannya ya. Yang baru saja bebas dari tahanan Jepang. Nah, di berbagai daerah, NICA dan KNIL yang didukung sekutu atau Inggris melancarkan provokasi dan teror terhadap para pemimpin nasional, dan semuanya bertujuan memuluskan rencana Belanda menduduki kembali Indonesia. Sehingga tampak semakin jelas ya bahwa Nietzsche ini memang ingin mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Nah, hal ini berarti Afney menyimpang dari misi awal yang memelihara keamanan dan menjamin kemerdekaan Indonesia. Di kota-kota yang dijuluki sekutu seperti Jakarta dan Bandung, tentara KNIL memancing kerusuhan dengan mengadakan provokasi-provokasi bersenjata. Bahkan di Jakarta juga mereka berusaha membunuh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan Menteri Penerangan yaitu Amir Syarifuddin. Nah, aksi-aksi teror terhadap penduduk mereka lakukan dengan memakai seragam sekutu. Nah, hal inilah yang antara lain menyebabkan Presiden Soekarno pada saat itu dan Wakil Presiden Hatta pada tanggal 4 Januari 1946 dipindahkan ke Yogyakarta yang sampai akhir tahun 1949 dijadikan ibu kota RI, dan pihak Indonesia kemudian menilai bahwa Afney ini melindungi kepentingan Belanda saja, tidak melindungi rakyat Indonesia ataupun dari segi pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran mereka ditentang dan dengan sendirinya menimbulkan bentrokan-bentrokan bersenjata, dan bahkan di beberapa kota meledak menjadi pertempuran. Selain bentrokan-bentrokan bersenjata, terjadi juga berbagai perundingan yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Belanda. Selanjutnya, pertempuran Medan Area ini
ketika pasukan sekutu mendarat di Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945, sama dengan di tempat-tempat lainnya ya, awalnya memang kedatangan mereka ini disambut baik oleh pemerintah Indonesia di Sumatera Utara. Nah, gubernurnya ini dari Sumatera Utara yaitu Teku Muhammad Hasan. Nah, beliau ini mempersilahkan tim Recovery of Allied Prisoners of War and Internees atau yang disingkat RAPWI, yang bertugas membantu pembebasan para tawanan perang, mendatangi tempat-tempat para tahanan berada seperti Pulu, Rantau Prapat, terus kemudian Pematang Siantar, dan Brastagi. Gubernur juga mengizinkan sekutu untuk menempati beberapa hotel di kota Medan. Dalam kenyataannya, sekutu dan Nica mempersenjatai para bekas tawanan ini serta membentuk Medan Batalion KNIL dengan tugas utama mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Hal ini menimbulkan konflik dengan TKR dan Barisan Pemuda Indonesia atau BPI yang dipimpin oleh Ahmad Tahir. Nah, insiden pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945, yaitu di hotel di Jalan Bali Medan. Nah, insiden ini bermula ketika seorang penghuni hotel merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai warga setempat. Kemudian, hotel tersebut diserbu oleh para pemuda. Sebanyak 96 orang tewas di dalam insiden tersebut. Sebagian besar orang-orang Nica. Nah, setelah kejadian tersebut, pasukan sekutu mengultimatum para pemuda dan rakyat di kota Medan agar menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Selain itu, Nica melakukan aksi-aksi teror kepada rakyat. Ultimatum ini tidak dihiraukan dan sebaliknya malah semakin mengobarkan semangat perlawanan penduduk. Lalu lama-kelamaan pihak sekutu dan Nica ini terdesak. Nah, hal ini disebabkan pemuda dan TKR berhasil menggadang serta menyerbu pasukan sekutu yang sedang melakukan patroli. Kemudian dalam rangka membatasi gerak maju serta pengadaan para pemuda, pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang bertuliskan Fix Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Nah, tulisan ini semacam garis polisi ya. Cuman berbeda dengan garis polisi yang sekarang, yang diyakini akan menghambat gerak maju serta serbuan para pemuda dan TKR terhadap pasukan sekutu. Oleh karena itulah tulisan ini dibuat. Wilayah yang menjadi markas sekutu di kota Medan dikenal sebagai Medan Area. Dan pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris bersama Nica berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes. Namun usaha itu gagal ya, berhasil digagalkan lah. Dan bahkan dalam insiden ini para pemuda dan TKR berhasil menculik seorang perwira Inggris serta menghancurkan sejumlah truk pengangkut tentara mereka. Nah, sekutu dan Nica juga melancarkan serangan besar-besaran nih terhadap kota Medan. Dan serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada April 1946, tentara Inggris mendesak agar pemerintahan Republik Indonesia keluar dari kota Medan. Nah, gubernur, wali kota, dan markas TKR pun terpaksa pindah ke Pematang Siantar untuk melanjutkan perjuangan di Medan. Maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Nah, komando ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan.
Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, Sekutu, dan Belanda, seperti di Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh. Di Aceh misalnya, tentara Sekutu menggerakkan tentara Jepang untuk menghadapi perlawanan para pejuang. Selanjutnya Sekutu mengirim lagi pasukan Jepang dari Sumatera Timur, sehingga pecah lagi tuh pertempuran di Kuala Simpang atau Aceh Tamiang ya. Perlawanan ini di Kuala Simpang dipimpin oleh Residen Teku Nyak Arif. Selain di Medan, wilayah Sumatera lainnya yang melakukan perlawanan besar-besaran terhadap Sekutu adalah di Palembang. Selanjutnya, pertempuran Ambarawa. Nah, ini Ambarawa. Ambarawa adalah kota yang terletak di Jawa Tengah, tepatnya antara kota Semarang dan Magelang, atau antara kota Semarang dan Solo. Pada 20 Oktober 1945, tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethil mendarat di Semarang dengan maksud untuk mengurus tawanan perang, sama seperti di tempat-tempat yang lainnya ya. Modusnya ini pinter banget. Nah, tentara Sekutu di bawah pimpinan Bethil ini kemudian masuk ke Semarang, dan tentara Jepang niatnya sih ingin mengurus tawanan perang dan tentara Jepang ya yang ada di penjara Ambarawa dan Magelang. Nah, kedatangan Sekutu ini mulanya disambut baik, sehingga Gubernur Jawa Tengah yaitu M.R. Wongsonegoro bahkan menyepakati akan menyediakan bahan makanan serta bantuan lain yang diperlukan demi kelancaran tugas Sekutu. Nah, sementara itu, pihak Sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan rakyat Republik Indonesia. Akan tetapi, Nica yang dibonceng pasukan Sekutu mempersenjatai para bekas tawanan tersebut. Nah, hal ini menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia dong, karena dia sudah berbohong tuh. Nah, konflik bersenjata ini tidak dapat dihindari lagi, yang bermula dari Magelang pada tanggal 26 Oktober. Pertempuran berlangsung antara tentara Sekutu dan Tentara Keamanan Rakyat atau yang disingkat TKR. Nah, pertempuran baru terhenti ketika Presiden Soekarno tiba di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Kemudian melakukan pertemuan dengan Brigjen Bethil. Nah, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pihak Sekutu. Ini ada 3 kesepakatan dari 12 butir ya antara Indonesia dan Sekutu. Yang pertama, Sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang dalam rangka menyelesaikan tugas pokoknya, yaitu mengurus para tahanan, akan tetapi dengan jumlah yang terbatas. Yang kedua, jalan raya antar Magelang dan Semarang tetap dibuka bagi lalu lintas tentara Sekutu dan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, Sekutu tidak akan mendukung aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, itu ketiga kesepakatan yang telah disepakati oleh Sekutu dan Soekarno. Dalam kenyataannya, pihak Sekutu melanggar kesepakatan tersebut, salah satunya dengan menambah jumlah pasukannya di Magelang. Nah, karena alasan tersebut, pada 20 November 1945 terjadi pertempuran antara TKR dan pasukan Sekutu di Ambarawa. Nah, pasukan Sekutu yang berada di Magelang dikirim ke Ambarawa. Pasukan Sekutu menjatuhkan bom di desa-desa sekitar Ambarawa sehingga TKR terpaksa menarik pasukannya ke wilayah yang aman.
Pada tanggal 21 November 1945, datang bantuan TKR dari Purwokerto dan juga dari Yogyakarta. Kemudian mereka mengepung Ambarawa dengan menduduki desa-desa di sekitar kota tersebut. Selanjutnya pada tanggal 26 November 1945, pimpinan TKR dari Purwokerto, yaitu Letnan Kolonel Isdiman, gugur dalam pertempuran. Nah, kedudukannya kemudian digantikan oleh atasannya langsung, yaitu Kolonel Sudirman. Kehadiran Sudirman memberikan napas baru kepada pasukan RI. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin berat. Siasat yang diterapkan adalah serangan mendadak di semua sektor. Sementara itu, bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Yakin bahwa posisi tentara sekutu di dalam kota mulai terdesak, pada tanggal 12 Desember 1945, Sudirman memerintahkan untuk mengepung Ambarawa dari berbagai penjuru. Nah, kemudian pertempuran Ambarawa pun berlangsung sengit. Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Nah, suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran pun berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa serta memaksa sekutu menarik kembali pasukannya dari Ambarawa ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya. Selanjutnya, pertempuran Surabaya. Nah, pertempuran Surabaya ini merupakan peristiwa sejarah perang antara tentara Indonesia dan tentara sekutu. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jakarta Timur. Pertempuran ini juga merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia serta menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Nah, tentara sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, yaitu di bawah pimpinan Brigjen Aubertin Walter Southern atau AWS Maladi yang berkebangsaan Inggris. Kedatangan mereka ketika itu disambut oleh Gubernur Jawa Timur yaitu RMT Aryo Suryo. Nah, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Inggris dipersilahkan memasuki kota dan melepaskan para tawanan Jepang. Namun kesepakatan ini dilanggar oleh pasukan Inggris dengan menduduki kantor pos besar, pangkalan angkatan laut di Tanjung Perak, gedung Bank Inferio, serta lokasi-lokasi penting lainnya. Bahkan pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Inggris menyebarkan pamflet menggunakan pesawat tempur. Pamflet tersebut berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang telah mereka rampas dari tentara Jepang. Nah, melihat hal ini, Gubernur memerintahkan agar para pemuda dan rakyat Surabaya bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Kontak senjata pertama dengan Inggris terjadi siang hari pada tanggal 27 Oktober 1945. Nah, pertempuran kemudian meluas dengan cepat dan berubah menjadi perlawanan merebut kembali lokasi-lokasi penting yang telah diduduki oleh tentara sekutu. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 1945,
Lokasi-lokasi penting tersebut berhasil direbut kembali oleh para pemuda. Nah, terdesak oleh serangan rakyat Surabaya, AWS Malabi meminta bantuan kepada Majen D.C. Hawthorne, yaitu komandan tentara Inggris di Jawa. Hawthorne lalu menghubungi Presiden Soekarno meminta bantuannya untuk menyelesaikan pergolakan. Kemudian keesok harinya, pada tanggal 29 Oktober 1945, Soekarno didampingi oleh Wakil Presiden yaitu Mohatta serta Menteri Penerangan yaitu Amir Syarifuddin dan Majen D.C. Hawthorne tiba di Surabaya. Nah, di Surabaya dengan sebuah jeep pinjaman Inggris, Soekarno berkeliling menyerukan gencatan senjata sambil menunggu hasil perundingan antara Indonesia dan sekutu atau Inggris. Nah, meskipun gencatan senjata disepakati, aksi tembak-menembak secara sporadis masih terus terjadi di beberapa tempat. Hingga pada tanggal 30 Oktober 1945, di Surabaya, mobil Buick yang ditumpangi AWS Malabi menjadi sasaran tembakan saat hendak melintasi Jembatan Merah. Nah, terjadi baku hantam tuh di tempat itu yang berakhir dengan tewasnya Malabi. Sementara itu, mobil Malabi hangus terbakar akibat ledakan sebuah granat. Nah, kemudian kematian Malabi ini menjadi dalih bagi Inggris untuk menggempur rakyat Surabaya dan menuntut menyerah tanpa syarat, sehingga pada tanggal 7 November 1945, pemimpin tentara Inggris yang baru yaitu Jenderal E.C. Marsharge menulis surat kepada Gubernur Suryo. Surat itu pada intinya berisi kecaman atas kematian Malabi serta tudingan bahwa sang gubernur tidak mampu mengendalikan rakyatnya sendiri. Nah, Suryo membalas surat Marsharge pada tanggal 9 November yang pada intinya membantah semua tuduhannya itu. Nah, Marsharge kemudian membuat surat balasan dengan nada yang tegas dan keras, di mana isinya antara lain Inggris itu bertekad menuntut balas atas kematian Malabi. Bagian ini atau bagian lain dari surat bahkan berisi perintah kepada seluruh pemimpin Indonesia, kepala pemuda, kepala polisi, kepala pemerintah, agar melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala. Selanjutnya mereka harus menandatangani dokumen berisi penyerahan tanpa syarat dan para pemuda yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya sambil membawa bendera putih sebagai tanda menyerah. Nah, batas waktu yang ditentukan paling lambat pukul 6 tanggal 10 November 1900. Nah, batas waktu yang ditentukan paling lambat pukul 6 tanggal 10 November 1945. Sementara, jika ultimatum ini tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan angkatan perangnya untuk menghancurkan Surabaya, katanya seperti itu. Nah, pada pukul 22.00 atau sekitar pukul 10 malam, tanggal 9 November 1945, setelah perundingannya dengan pemerintah pusat, Gubernur Suryo melakukan siaran radio menolak ultimatum Inggris tersebut. Maka setelah batas waktu ultimatum itu habis, pertempuran tidak bisa dielak lagi. Nah, kontak senjata pertama terjadi di Tanjung Perak, ya, antara TKR atau Tentara Keamanan Rakyat melawan sekutu. Kemudian Inggris mulai menggempur Surabaya melalui darat, laut, dan udara. Nah, ada sosok Bung Tomo yang gigih dan berapi-api membakar semangat para pemuda dan masyarakat Surabaya dengan pidatonya di radio. Nah, sementara itu Soekarno berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris. Direkam lalu disiarkan ke seluruh dunia. Melalui pidato itu, ia melancarkan protes ke PBB.
Nah, Soekarno juga mendesak pemerintah Amerika Serikat, yaitu ini fotonya, yaitu Harry S. Truman, untuk turun tangan menghentikan aksi militer Inggris. Namun protes Soekarno tidak dihiraukan Amerika Serikat dan PBB ya. Nah, kepada para pejuang dan rakyat Indonesia, Soekarno menyerukan seperti tetap merdeka, kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, bersama, bersatu, ikhlas dan berkorban dengan tekad merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu kata seruan Soekarno. Nah, kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut memang sudah diserukan. Nah, pada tanggal 10 November ini juga tidak terlepas dari peran kaum ulama, yaitu ulama besar seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, ini fotonya, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai pesantren lainnya, misalnya mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Setelah 3 minggu TKR, para pemuda dan rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota Surabaya dari pendudukan Inggris. Nah, kota Surabaya memang hancur, tapi pertempuran ini menunjukkan suatu semangat serta sikap pantang mundur. Ya, pantang mundur para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya di kota ini, kemudian dibangunlah Tugu Perlawanan atau Tugu Pahlawan maksud saya, dan setiap tanggal 10 November diperingati hari. Selanjutnya, pertempuran yang terjadi di Manado atau peristiwa Merah Putih Manado. Nah, setelah mengetahui bahwa kemerdekaan telah diproklamasikan di Jakarta, masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara melakukan aksi perlucutan senjata yang mengambil alihan kekuasaan dari Jepang. Nah, gerakan ini diprakarsai oleh Dewan Minahasa yang dipimpin oleh MRSS Palengkahu. Pada September 1945, datanglah tentara sekutu yang membawa serta Nica. Mereka bermaksud mengukuhkan kembali pemerintahan Belanda di kota Manado. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan rencana itu, tentara sekutu mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Minahasa. Nah, kedatangan tentara sekutu dan Nica serta tindak tanduk mereka di Manado ini memicu kemarahan rakyat Minahasa. Hal ini memicu konflik bersenjata. Konflik pertama terjadi di Tondano dan Tomohon. Nah, rakyat Minahasa terdesak mundur karena minimnya persenjataan. Mereka melanjutkan perlawanan dengan cara gerilya. Nah, dalam rangka memperkuat perlawanan, kemudian Gubernur Sulawesi, yaitu Dr. Samratulangi, memerintahkan agar segera dibentuk organisasi masyarakat yang diberi nama Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat atau PPKR. Ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang ditandatangani oleh 50 orang. Nah, petisi tersebut menyatakan bahwa seluruh rakyat Sulawesi mendukung kemerdekaan Indonesia. Akibat tindakannya ini, Dr. Samratulangi ditangkap dan dibuang ke Serui, Papua oleh tentara sekutu pada tahun 1946. Selanjutnya, pertempuran di Bandung.
Pertempuran yang terjadi di Bandung ini lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Disebut demikian karena pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan Nica menggunakan semua fasilitas sebagai markas strategis militer mereka. Karena pasukan Inggris tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945 dan pada waktu yang bersamaan juga TKR dan rakyat Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan serta merebut senjata dan peralatan lain dari tangan tentara Jepang. Nah, sejak saat itu awal kedatangannya, hubungan tentara sekutu dan rakyat Indonesia sudah tegang. Selain membawa serta Nica, Inggris menuntut agar semua senjata api yang telah direbut dari tangan Jepang dan beredar luas di tangan penduduk, kecuali TKR dan polisi, diserahkan kepada mereka. Nah, rakyat Indonesia diberi batas waktu untuk penyerahan senjata-senjata tersebut paling lambat pada tanggal 21 November 1945. Rakyat Indonesia mengindahkan ultimatum tersebut. Akibatnya, maksud saya tidak mengindahkan itu tidak menuruti ya. Nah, akibatnya pertempuran tersebut tidak terhindarkan. Pada malam tanggal 21 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap wilayah kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Pranger yang mereka gunakan sebagai markas. Nah, 3 hari kemudian Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung bagian utara segera dikosongkan dari penduduk, termasuk pasukan bersenjatanya. Sehingga pada 23 Maret 1946, tentara Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Nah, kali ini agar Tri mengosongkan seluruh kota Bandung. Yang awalnya cuma Bandung Barat aja, sekarang seluruhnya ya. Nah, kemudian ultimatum Sekutu tersebut mendorong Tri melakukan operasi bumi hangus, di mana keputusan untuk membumi hanguskan Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan Indonesia pada 23 Maret 1946. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 Tri mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi penduduk kota Bandung. Selain kota Bandung, di wilayah Jawa Barat lainnya tentu juga perlawanan terhadap tentara Sekutu seperti Sukabumi sejak Desember 1945 yang kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bojong Kokosan. Nah, wilayah lainnya adalah Gunung Masigit atau yang kemudian lebih dikenal dengan Pertempuran Cimareme, Bali. Nah, pertempuran selanjutnya adalah Pertempuran Margarana atau Puputan Margarana. Pada tanggal 20 November 1946, dengan kekuatan besar Belanda melancarkan serangan dari udara terhadap kedudukan Ngurah Rai di Desa Marga. Nah, pertempuran hebat terjadi pada tanggal 29 November 1946 di Margarana, sebelah utara Tabanan. Karena kalah dalam persenjataan, maka pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan. Dalam keadaan kritis, Letkol I Gusi Ngurah Rai mengeluarkan perintah puputan, yang berarti bertempur sampai habis-habisan atau fight to the end, demi membela nusa dan bangsa. Letkol I Gusti Ngurah Rai gugur beserta seluruh anggota pasukan dalam pertempuran tersebut. Sebagai kusuma bangsa, jenazahnya dimakamkan di Desa Marga. Pertempuran tersebut terkenal dengan nama Puputan Margarana.
Nah, gugurnya Letkol Igusti Ngurah Rai telah melicinkan jalan bagi usaha Belanda untuk membentuk negara Indonesia Timur. Untuk mengenang jasa Letkol Igusti Ngurah Rai, maka nama Igusti Ngurah Rai diabadikan menjadi sebuah nama bandara di Denpasar, Bali. Nah, nama bandara tersebut adalah Ngurah Rai. Di samping itu juga dianugerahi sebagai pahlawan Anumerta. Selanjutnya, perlawanan rakyat Makassar. Sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yang diangkat tahun 1945, Dr. GSSJ Ratulangi melakukan aktivitasnya dengan membentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia atau PPNI, organisasi yang bertujuan untuk menampung aspirasi pemuda. Ini pernah dipimpin oleh Manai Sopian. Sementara itu, pada bulan Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Raymond Westerling. Nah, kedatangan pasukan ini untuk membersihkan daerah Sulawesi Selatan dari pejuang-pejuang Republik yang menumpas perlawanan rakyat yang menentang terhadap pembentukan negara Indonesia Timur atau yang disingkat dengan NIT. Di daerah ini pula pasukan Australia yang diboncengi Nica mendarat, kemudian membentuk pemerintahan sipil di Makassar. Nah, karena Belanda melakukan usaha memecah belah rakyat, maka tampillah pemuda-pemuda pelajar seperti Rifai, Pairsi, dan Robert Walter Monginsidi melakukan perlawanan dengan merebut tempat-tempat strategis yang dikuasai Nica. Selanjutnya, untuk menggerakkan perjuangan dibentuklah Laskar Pemberontak Indonesia Sulawesi atau yang disingkat LAPRIS dengan tokoh-tokohnya Ranggong Daeng Romo, Makareng Daeng Jarung, dan Robert Walter Monginsidi sebagai sekretaris jenderalnya. Nah, sejak tanggal 7 hingga 25 Desember 1946, pasukan Westerling secara keji membunuh beribu-ribu rakyat yang tidak berdosa. Dan pada tanggal 11 Desember 1946 pula Belanda menyatakan Sulawesi dalam keadaan perang dan hukum militer. Pada waktu itu Raymond Westerling mengadakan aksi pembunuhan massal di desa-desa yang mengakibatkan sekitar 40.000 orang tidak berdosa menjadi korban kebiadaban. Sungguh-sungguh biadab, bukan? Selanjutnya, perjuangan dengan jalur diplomasi. Jadi selain dengan jalur senjata, ada juga dengan jalur diplomasi ya, secara baik-baik. Nanti kita simak videonya. Yang pertama, perundingan Linggajati. Nah, perjanjian Linggajati ini disahkan pada tanggal 25 Maret 1947 yang memberikan dampak negatif maupun positif bagi pemerintahan Indonesia. Dampak positifnya, citra Indonesia di mata dunia internasional semakin kuat nih. Dengan pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia, mendorong negara-negara lain untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara sah juga. Nah, Belanda mengakui negara Republik Indonesia yang memiliki kuasa atas Jawa, Madura, dan juga Sumatera. Cuman ketiga daerah tersebut ya. Dengan demikian, secara de facto Indonesia berkuasa atas wilayah tersebut. Nah, selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia, walaupun setelah Belanda melanggar perjanjian, pada saat itu dikhawatirkan apabila konfrontasi rakyat Indonesia dan kekuatan Belanda terus berlanjut, maka akan semakin banyak juga korban jiwa dari kalangan rakyat. Nah, hal ini tentu saja dikarenakan kekuatan militer Belanda yang sangat canggih dan kekuatan rakyat Indonesia yang apa adanya. Kita memang apa adanya, bukan?
Dari segi negatif, Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang sangat kecil, yakni meliputi Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura saja, seperti yang sudah tadi saya bilang. Selain itu, Indonesia juga harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda dan memberikan waktu Belanda membangun kekuatan atau menghela nafas untuk kemudian selanjutnya melakukan agresi militernya. Nah, perjanjian ini juga ditentang dari dalam negara Indonesia karena masyarakat dan kalangan tertentu yang dimulai dari Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Dalam perundingan tersebut, diketahui bahwa pemimpin yang ditunjuk yaitu Sultan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan pada Belanda sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis yang berada dalam kabinet tersebut dan KNIP mengambil langkah penarikan dukungan kepada pemimpin perundingan tersebut. Nah, penarikan ini didukung sehingga terjadilah kepada Syahrir pada tanggal 26 Juni 1947. Nah, isi dari perjanjian Linggajati ini antara lain yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, Belanda harus meninggalkan wilayah de facto ini paling lambat pada 1 Januari 1949. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS. Nah, pembentukan RIS akan segera dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1947. Dan yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Sebenarnya Ratu Wilhelmina ini menginginkan bahwa Indonesia ini menjadi negara persemakmuran Belanda ya. Tetapi pada tanggal 15 Juli 1947, H.J. van Mook menyampaikan pidatonya di radio bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggajati. Selanjutnya Belanda melancarkan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia. Nah, serangan ini dikenal dengan sebagai agresi militer 1 yang dimulai pada 21 Juli 1947. Jadi si Belanda ini sering mempermainkan rakyat Indonesia dan terutama dari kepala pemerintahnya ya. Dan selalu saja tidak menepati janji atau selanjutnya adalah perundingan Renville. Nah, perundingan Renville atau perjanjian Renville ini merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Nah, perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, Committee of Good Office for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Nah, perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggajati pada tahun 1946. Nah, perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook. Nah, pada tanggal 1 Agustus 1947, perundingan ini dihadiri oleh delegasi Komisi 3
negara diwakili oleh Dr. Frank B. Graham yaitu sebagai ketua, Paul Van Zielan sebagai anggota, dan Richard Kirby sebagai anggota. Nah, delegasi dari Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin sebagai ketua, Ali Sastro Amijoyo sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, dan Dr. Leimena sebagai anggota, serta Dr. Choatiklen sebagai anggota, dan yang terakhir Nasrun sebagai anggota. Sedangkan delegasi dari Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijayatmojo yaitu sebagai ketua, Mr. H.A.L. van Vredenburg sebagai anggota, Dr. P.J. Quets sebagai anggota, dan Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil sebagai anggota. Nah, kemudian perundingan ini menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui jajak pendapat atau plebisit terlebih dahulu. Dan yang ketiga, pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van Mook untuk kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, perundingan Romroyan. Nah, perjanjian atau perundingan Romroyan juga disebut perjanjian Rom-Van Rooyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949. Dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pimpinan delegasi yaitu Muhammad Rum dan Hermawan van Rooyen. Nah, maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag pada tahun yang sama. Nah, perjanjian ini juga sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka. Juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan HB9 terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan Yogyakarta is the Republik Indonesia atau yang artinya Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Nah, kesepakatan ini menghasilkan beberapa poin. Yang pertama, bersedia memerintahkan seluruh pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bersedia bekerja sama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan menjaga perdamaian. Yang ketiga, bersedia turut serta dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat setelah para pemimpin pemerintahan kembali ke Yogyakarta. Sementara dari pihak Belanda menginginkan sebagai berikut. Yang pertama, menghentikan aksi militernya dan membebaskan para tahanan politik. Yang kedua, menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang ketiga, menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang keempat, berusaha menyelenggarakan konferensi Meja Bundar. Selanjutnya, agresi militer Belanda I. Nah, adanya perbedaan penafsiran tentang butir-butir perjanjian Linggajati memicu ketegangan baru antara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 15 Juli 1947, H.J. Van Mook menyampaikan pidatonya di radio
bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggajati. Selanjutnya Belanda melancarkan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia. Serangan ini dikenal sebagai agresi militer 1 yang dimulai pada tanggal 21 Juli 1947. Nah, tujuan utama dari agresi Belanda ini sesungguhnya adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak ya. Untuk mengelabui dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisional atau polisional axis, yaitu mengatasi kekacauan akibat teror dan huru-hara, serta memulihkan ketertiban dan stabilitas di Indonesia. Maka dalam propaganda Belanda ini, rakyat Indonesia yang melakukan perlawanan dianggap sebagai kelompok pengacau dan pengganggu stabilitas. Selanjutnya, tentara Belanda memfokuskan serangan pada 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau, sedangkan di Jawa Tengah, mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, agresi ini memang berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya, seperti kota pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan. Nah, pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Special Truppen atau KST, di bawah komando Raymond Westerling pada pasukan Para 1 atau Firste Fare Company di bawah Kapten C. Sisler pada 29 Juli 1947. Nah, pesawat Dakota Republik Indonesia dengan simbol palang merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura dan sumbangan palang merah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda di dusun Ngoto, Yogyakarta, yang menewaskan Komodor Muda Udara Agustinus Adi Sucipto. Nah, Komodor Muda Udara Dr. Abdurrahman Saleh dan Perwira Muda Udara I Adi Sumarmo Wiryo Kusumo. Nah, agresi militer Belanda 1 ini berakhir pada tanggal 17 Agustus setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Indonesia dan Belanda melakukan gencatan senjata. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1947, Belanda secara sepihak memproklamasikan apa yang disebut garis demarkasi Van Mook atau garis Van Mook. Menurut garis Van Mook, wilayah Indonesia hanya mencakup Jawa Tengah bagian timur, dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan wilayah laut. Nah, hal ini jelas merugikan Indonesia. Selanjutnya, agresi militer Belanda 2. Selanjutnya, agresi militer Belanda 2. Nah, dengan alasan bahwa situasi keamanan di Jawa semakin memburuk dan menuding Indonesia sering melanggar perjanjian Renville, padahal Belanda sendiri yang melanggar perjanjian ya. Belanda mengepung kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Nah, aksi militer ini dikenal dengan nama agresi militer Belanda 2. Kota Yogyakarta berhasil dikuasai dan para pemimpin Indonesia ditawan Belanda. Soekarno dan Hatta diasingkan ke Bangka. Sebelumnya kedua tokoh ini ditempatkan di Prapat, Sumatera Utara. Bersama kedua tokoh ini diasingkan pula tokoh-tokoh lain seperti Sultan Syahrir, Mohrom, Agus Salim, dan A.G. Pringgodikdo. Nah, menghadapi situasi di Indonesia ini, Dewan Keamanan PBB pun menggelar sidang pada tanggal 24 Januari 1949. Dalam sidang tersebut dihasilkan sebuah resolusi yang salah satu isinya adalah pemerintah Belanda mementingkan semua kegiatan operasi militernya dan Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilyanya.
Nah, kedua belah pihak harus bekerja sama mengupayakan perdamaian kembali. Nah, resolusi ini tidak dipatuhi oleh Belanda, namun sebaliknya Belanda semakin gencar mempropagandakan Republik Indonesia sudah tidak ada lagi dan berada di bawah kekuasaan Belanda. Nah, menghadapi agresi Belanda serta sikapnya yang tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan, TNI di bawah Komando Panglima Besar Jenderal Sudirman melakukan dua langkah besar. Yang pertama, terus melancarkan serangan gerilyanya ke wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda, termasuk melakukan tindakan sabotase seperti memutus jaringan telepon, merusak rel kereta api, serta menyerang konvoi-konvoi Belanda. Dan Belanda pun terpaksa memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah diduduki. Nah, hal ini berarti kekuatan pasukan Belanda tersebar di pos-pos kecil di seluruh daerah Republik yang kini merupakan medan gerilya. Yang kedua, memikirkan cara yang tepat untuk mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia tidak ada lagi dan sepenuhnya telah berada di bawah kekuasaan Belanda. Nah, melalui cara itu, Indonesia akan membuktikan bahwa Republik Indonesia tetap berdiri tegak dan kuat, yang didukung oleh rakyat, pemerintahan atau berupa pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI, serta TNI yang kuat pula. Nah, kemudian hasil musyawarah para tokoh sipil dan TNI memutuskan untuk melakukan sebuah serangan yang spektakuler dalam rangka mematahkan propaganda Belanda. Gagasan itulah yang melahirkan apa yang kemudian dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Dan ringkasnya, Serangan Umum 1 Maret ini bertujuan membuktikan eksistensi Republik Indonesia dan TNI kepada dunia internasional, sekaligus mematahkan propaganda Belanda bahwa Republik Indonesia tidak ada lagi. Nama-nama seperti Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Bambang Sugeng, Kolonel TB Simatupang, Letkol Soeharto, Letkol Dr. Williater Huta Galung, serta tokoh sipil seperti Sultan Hamengkubuwono IX juga memainkan peran yang aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan umum tersebut. Puncak serangannya dilakukan dengan umum terhadap kota Yogyakarta, yaitu ibu kota negara, pada tanggal 1 Maret 1949 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade 10 Daerah Wijk-Reis 3. Setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, serangan yang sama dilakukan juga di kota Solo atau Surakarta. Nah, ada 3 alasan penting memilih Yogyakarta sebagai sasaran utama. Yang pertama, Yogyakarta adalah ibu kota Republik Indonesia, sehingga jika dapat direbut walau hanya untuk beberapa jam, akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda. Yang kedua, ada banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, juga ada anggota delegasi UNCI atau KTN, dan pengamat militer dari PBB. Dan kesaksian mereka ke dunia internasional akan sangat penting maknanya bagi Republik Indonesia. Semua pasukan memahami dan menguasai situasi dan daerah operasi. Nah, alhasil, serangan umum 1 Maret mampu menguatkan posisi Republik Indonesia serta mempermalukan Belanda yang mengklaim bahwa Indonesia sudah lemah dan dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Nah, akibat serangan ini, Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan resolusi yang isinya memerintahkan Belanda untuk menghentikan agresinya. Bahkan Amerika Serikat mengancam akan menghentikan bantuan bagi Belanda jika Belanda tidak menghentikan agresinya. Selanjutnya, Belanda menghentikan agresinya dan bersedia berunding dengan Indonesia. Seperti itu. Nah, sudah sampai di akhir ujung materi. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.
Maka dipahami dengan baik materi yang telah disampaikan. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.